Oke, aku kalau dikasih untung ya, oke kita ambil IPS saja. Setahun dikasih untung sama BRI Rp152. Sekarang aku harus keluar modal berapa nih untuk beli BRI? Keluar modal 4.710. Wah, berapa tahun ya aku balik modal ya? Oke, gampangannya pakai kalkulator gini deh. Modalnya 4.710 ngeluarin uang, tapi setahunnya dikasih Rp152. 152,78 rupiah dibagiin sama BRI. Berarti aku harus tunggu 30 tahun supaya uang 152 ini bisa jadi 4.710. Benar nggak? Harus nunggu 30 tahun. Nah, 30 tahun inilah yang disebut PE ratio. Nih, PER 30,83. Sama ya, 30,82 di round up jadi 30,83. Jadi PE ratio itu artinya apa? Berapa tahun kita harus nunggu untuk balik modal. As simple as that. Jadi PE ratio adalah berapa tahun kita balik modal. Nah, I hope you can understand ya. Jadi ini PE ratio. Nah, ini tadi. PE ratio adalah, ingat-ingat aja, berapa tahun kita balik modal. Nanti lihat aja, jadi kalau PE ratio-nya 10, berarti kita harus tunggu 10 tahun balik modal. Ya. Nah, saya suka menganalogikan, beli sebuah saham, itu mirip analogi di kepala saya selalu pikirkan ini. Beli sebuah saham, itu sama dengan beli mesin pencetak uang. Itu sama aja. Karena kita tiap tahun nunggu kan, nunggu perusahaan ini bisa kasih kita profit berapa. Jadi bayangkan gini, kita beli mesin pencetak uang, yang setiap tahun mesin ini akan kasih kita uang. Oke? Mesin ini bisa cetak uang setiap tahun 2 juta rupiah, dan kita harus beli mesin ini harga 10 juta. Oke? Berarti kita harus tunggu berapa tahun nih buat balik modal. Tahun pertama 2 juta, tahun kedua 4 juta, 6 juta, ya tahun ketiga, tahun keempat 8 juta, tahun kelima 10 juta. 5 tahun ya. Berarti PE ratio-nya 5. As simple as that, PE ratio itu. Nah, kalau ini gimana? Beli mesin 10 juta, tapi dia cuma bisa keluarin 1 juta tuh per tahun. Berarti kita harus tunggu 10 tahun untuk balik modal. Itu PE ratio-nya 10 artinya. Nah, yang ketiga, beli mesinnya 10 juta, tapi uangnya cuma keluar 500.000 setahun. Berarti kita harus tunggu 20 tahun untuk balik modal. Nah, kalau kita suruh pilih yang mana? Ya pasti pilih yang ini ya. Yang pilih yang PE ratio 5 aja kalau gitu murah. Belum tentu ya. Jadi gini, PE ratio 20 tahun balik modal. Ini saya sengaja bikin. Kenapa? Inilah yang terjadi kalau kita invest di deposito. Kok bisa? Deposito rata-rata 5%. Tahun ini aja luar biasa turun lebih parah lagi. Ambil contoh 5%. Kalau 10 juta, ya kita dapat bunga 5%. Berarti setahun dapat 500.000. Persis seperti ini enggak? Kita investasi 10 juta, beli mesinnya, setahun oleh banknya deposito, dia kasih kita bunga 500.000. Ya kan? Dan terus ditanya, oke kalau gitu berapa lama nih 500.000 bisa nyampe 10 juta? Jawabannya, ya gini aja, 10 juta, oke nolnya kurang 1, bagi 500.000. 20. Artinya PE ratio-nya 20. Nah, di sini saya tulis nih, saham yang murah PE ratio-nya di bawah 15. Nah, saya nulis ini bukan asal nulis angka. Kenapa saya berani bilang PE ratio di bawah 15 itu bisa dikonsider murah? Karena bandingannya dengan deposito. Kalau depositonya itu 5%, itu PE ratio-nya 20 loh. 20 tahun kita harus nunggu buat balik modal. Jadi kalau dapat yang 15 atau kurang, itu murah. Gitu ya. Jadi murah atau mahalnya saham itu bergantung juga dengan bunga bank. Bunga Bank Indonesia. Begitu Bank Indonesia seperti sekarang ini, nurunin bunga deposito, diturunin, semua saham kelihatan murah. Kenapa? Karena yang sekarang diturunin jadi 3,5% ya. Bunga Bank Indonesia itu, bank deposito juga kalau kalian cek ke BCA juga, deposito bunganya setahun hanya 3,5%, itu artinya PE ratio-nya 28. Atau 28 tahun kalian harus nunggu untuk balik modal. Ya. Nah itu 28 tahun. Jadi mahal banget.
Nah, Warren Buffett bilang, whether we're talking about stocks or stocks, I like buying quality merchandise when it is marked down. Jadi make sure kita cari perusahaan yang bagus, yang lagi murah. Oke, ingat-ingat PE ratio udah paham ya? PE ratio adalah berapa tahun kita balik modal, udah ingat-ingat itu aja, oke?